Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada pagi ini kita bisa melanjutkan mata kuliah metode penelitian. Nah, pada bagian ini untuk anak-anakku mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado, Ibu akan menjelaskan tentang metode penelitian kualitatif. Sebagaimana Ibu Ayu, dosen sebelumnya sudah menjelaskan bagaimana menggunakan metode penelitian kuantitatif dalam penulisan skripsi atau penulisan karya ilmiah kita. Nah, pada penelitian kualitatif, saya kira adik-adik mahasiswa sudah paham dan sudah membaca juga beberapa literatur yang terkait dengan buku-buku tentang metodologi. Di situ mengemukakan tentang apa sih sebenarnya penelitian kualitatif itu atau definisi tentang kualitatif. Jadi kalau pada penelitian kualitatif itu adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah di mana peneliti merupakan instrumen kunci. Jadi kalau adik-adik mahasiswa melakukan sebuah riset atau menyusun skripsi atau tugas akhir dengan menggunakan penelitian kualitatif, tentunya akan melihat bahwa apa yang menjadi objek dari penelitian kita. Nah, pada objek penelitian kita itu tentunya kita sudah mengadakan sebelumnya yang dinamakan dengan praobservasi. Nah, praobservasi itu dilakukan untuk melihat bagaimana sebenarnya jalannya penelitian nantinya ke depan dan juga kondisi atau objek-objek alamiah dari penelitian dari objek penelitian kita. Karena pada penelitian kualitatif itu peneliti sendiri yang menjadi instrumen kunci atau yang sering disebut juga itu adalah key instrument. Jadi kitalah yang menjadi instrumen kunci untuk menggali data-data primer yang kita butuhkan dalam penelitian kita. Nah, dari penelitian kualitatif itu adalah pembuktian analisis dan juga temuan peristiwa. Beda kalau dia kuanti ya. Yang kemarin ada di sekalian sudah diajarkan oleh dosen sebelumnya Ibu Ayu bahwa dalam penelitian kuanti itu yaitu pembuktian analisis, datanya itu berupa angka, berupa statistik di mana menggunakan aplikasi misalnya SPSS dan lain sebagainya. Nah, apa keunikan penelitian kualitatif? Jadi buku yang Ibu pakai adalah buku dari Creswell. Jadi penelitian kualitatif itu berkembang secara dinamis. Jadi dia tidak statis. Jadi perkembangan mungkin saja pada masa sekarang ini, tahun ini kita misalnya meneliti tentang undang-undang perbankan pada tahun ini. Pada tahun berikutnya atau beberapa tahun berikutnya itu berubah, berarti kita harus menyesuaikan dengan substansi atau isi dari undang-undang tersebut. Ya. Jadi bisa berkembang menjadi lebih luas lagi dikarenakan merupakan sebuah narasi yang akan didukung oleh beberapa pandangan-pandangan atau teori yang didapatkan. Jadi teori itu kan berkembang. Nah, sehingga kalau ada sebuah temuan-temuan yang dilakukan oleh para pakar, misalnya pakar ekonomi Islam, atau misalnya pakar perbankan syariah, ataukah dia pakar hukum menemukan sebuah teori itu, tentunya kita melakukan riset berdasarkan dengan teori yang baru. Itulah yang disebut dengan berkembang secara dinamis. Yang kedua, pertanyaan yang terbuka. Jadi, keunikan penelitian kualitatif itu pertanyaan tidak perlu terstruktur, tapi harus sesuai dengan sasaran penelitian.
Ya, sasaran penelitian. Jadi misalnya kita sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan kita sebelum kita riset, kemudian itulah yang ditanyakan pada informan kita, sehingga akan kita gali lebih luas sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat. Yang ketiga, model data yang diambil. Jadi pada penelitian kualitatif itu, data yang kita ambil itu melalui wawancara. Jadi wawancara ya, face to face misalnya dengan informan, ataukah mungkin kita wawancara by phone dan lain sebagainya. Karena apalagi dalam masa COVID-19 ini tentunya itu kita diharapkan untuk semaksimal mungkin untuk menghindari kontak. Nah, kecuali kalau kita misalnya bisa jaga jarak dan lain sebagainya. Ya. Data observasi, kemudian dokumentasi dan data audio visual. Nah, ini yang sering Ibu temukan di mahasiswa, bahwa mahasiswa itu menggunakan misalnya teknik pengumpulan data. Dia menggunakan pendekatannya dengan kualitatif. Tetapi pengumpulan data dilakukan ada wawancara, ada observasi, ada dokumentasi. Ini penting anak-anakku sekalian untuk difahami bahwa ketika kita menggunakan 3 teknik pengumpulan data, misalnya observasi, wawancara, kemudian juga dokumentasi, 3 hal ini harus kita uraikan pada hasil. Jadi pada bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Jangan sampai pada metode penelitian di bab 3 kita mengatakan bahwa teknik pengumpulan data yang kita gunakan ada 3, tetapi yang kita sampaikan di hasil itu di bab 4 itu hanya 1. Ini sering Ibu temukan. Jadi kita harus teliti betul bahwa apakah rumusan masalah yang kita angkat dalam penelitian kita, dalam skripsi kita itu kita menggunakan wawancara saja, atau kita menggunakan observasi dengan wawancara, ataukah kita menggunakan ketiga-tiganya. Nah, ketika menggunakan ketiga-tiga itu, maka itu harus kita explore di bab 4. Ya, diperhatikan. Misalnya, Ibu sering menyatakan bahwa, kenapa kamu mengangkat judul ini? Jadi, saya mengangkat judul ini, Bu, seperti ini. Oke. Apakah pada objek penelitian itu, saudara sebagai mahasiswa sudah melakukan pra-observasi? Oh belum, wah itu tidak bisa. Kita harus penting untuk melakukan observasi awal untuk kita melihat, mengamati, melihat kondisi yang ada di sekitar itu. Bahwa apakah memang misalnya banyak yang meneliti di Indomaret misalnya, ataukah banyak yang meneliti di kafe, itu mahasiswa Febi ya, di kafe dan lain sebagainya, melihat itu tentang bagaimana teknik pemasaran, strategi pemasaran, bagaimana tentang kepuasan konsumen dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai misalnya kafe yang kita tuju itu sebagai objek penelitian itu kurang pelanggan. Nah, kemudian kita mengatakan kepuasan dan lain sebagainya. Nah, kita harus melihat bahwa kalau dia kurang pelanggan, berarti kita harus melihat bahwa mengapa kafe ini pelanggannya kurang, mengapa kafe yang di sebelah itu pelanggannya banyak. Ya, nah itu yang kita lakukan ya, untuk observasi, kemudian untuk wawancara dan dokumentasi serta audio visual. Jadi audio visual itu bisa kita gunakan untuk pengambilan data pada penelitian kuali. Kemudian keunikan selanjutnya itu analisis tekstual. Jadi bisa menganalisis sebuah dokumen yang bersifat tekstual dan juga gambar, gitu ya. Nah, adik-adik sekalian, selanjutnya strategi penelitian kuali. Jadi meskipun sebenarnya Ibu melihat bahwa mahasiswa Febi itu kebanyakan untuk skripsi itu adalah menggunakan kuanti, ya. Tapi bisa juga kita menggunakan kuali, karena tergantung terhadap rumusan masalah yang kita angkat. Apakah rumusan masalah kita angkat itu adalah, misalnya kalau kita menguji XY, berarti kuanti yang kita lakukan, misalnya uji variabel dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ingin mendeskripsikan, kita ingin menjelaskan
objek penelitian kita itu melalui rumusan masalah yang kita angkat, berarti kita harus menggunakan kualitatif. Antara kuanti dengan kuali tidak ada yang mengatakan kuali lebih bagus dibanding kuanti atau kuanti lebih bagus dibanding kuali. Malah beberapa para peneliti itu menggunakan mixed method, jadi menggabungkan antara kualitatif dan kuanti. Ya, ada strategi-strategi penelitian kuali. Jadi yang pertama itu ada disebut dengan etnografi. Apa itu etnografi? Yaitu menyelidiki suatu kelompok kebudayaan di lingkungan alamiah. Misalnya kalau ya mungkin ada yang mau meneliti tentang budaya-budaya yang terjadi pada sebuah masyarakat, atau misalnya ada sebuah kebiasaan-kebiasaan pada sebuah kelompok yang ingin diteliti, ya bisa menggunakan dengan strategi penelitian secara etnografi. Yang kedua ada grounded theory, ya, mengumpulkan teori yang signifikan yang berasal dari pandangan-pandangan partisipan. Selanjutnya ada juga yang disebut dengan studi kasus, yaitu case study. Menyelidiki program, peristiwa, aktivitas, proses, dan sekelompok individu. Kadang misalnya kalau studi kasus itu dilakukan di tempatnya di mana. Misalnya kadang kasus itu sudah pernah terjadi, kemudian kita bandingkan misalnya dengan yang terjadi pada sekarang ini, ataukah pada kasus sebelumnya itu kita mengeksplor, kita menyelidiki bahwa mengapa pada tahun sekian terjadi hal-hal seperti itu. Ada fenomenologi, ya, fenomenologi yakni mengidentifikasi hakikat sebuah pengalaman manusia terhadap sebuah fenomena. Kemudian yang terakhir itu ada yang disebut dengan naratif, yakni menyelidiki kehidupan sebuah individu dalam sebuah kronologi yang bersifat naratif. Nah, adik-adik sekalian, dalam penelitian kualitatif itu sifatnya dia adalah eksploratif. Bagaimana itu eksploratif? Jadi itu kita mengeksplor, kita memberikan sedikit definisi atau penjelasan mengenai konsep atau pola yang digunakan dalam penelitian, ya. Jadi dapat menguji variabel dengan baik, kemudian dapat membahas teori-teori yang belum diterapkan pada wilayah tertentu, dan yang selanjutnya dapat membahas masalah baru tanpa adanya sampel. Nah, selanjutnya bagaimana untuk penentuan masalah pada sebuah penelitian? Ya, jadi kadang mahasiswa bertanya, Bu, yang mana lebih dulu judul atau masalah? Nah, ini yang sering kalian tanyakan kepada pembimbing, mungkin kepada dosen atau di prodi ataupun dosen-dosen PA-nya. Ya, kalau menurut pengalaman Ibu adalah kita mencari masalah dulu. Tapi ya harus difahami mencari masalah ini bukan mau mabok, ya, bukan mau cari baku pukul dan lain sebagainya, bukan itu yang dimaksud. Karena masalah itu adalah adanya sebuah gap, adanya sebuah kesenjangan antara teori dengan yang praktiknya. Ya, ada sebuah kesenjangan antara teori dengan reality. Nah, bagaimana kita menentukan masalah pada penelitian? Yang pertama itu bisa juga melalui pengalaman-pengalaman pribadi. Ya, menemukan aktivitas baik dari diri pribadi ataupun orang lain yang menjadi suatu masalah yang dapat diangkat dalam sebuah penelitian. Nah, biasanya ini muncul ketika kita banyak berdiskusi. Kita banyak berdiskusi dengan orang lain bahwa, oh, saya kemarin ada begini. Saya kemarin misalnya di Indomaret itu membeli minuman atau membeli snack misalnya, atau membeli yang lainnya itu pada barcode-nya itu yang terpasang di ini seperti ini. Ketika saya di kasir itu, oh ternyata harganya berubah. Nah, itu kan masalah itu. Itu artinya tidak ada kejujuran, ya, kejujuran dalam hal menentukan harga dari sebuah produk. Nah, itu bisa kita teliti dengan sebuah pengalaman pribadi itu, kemudian kita berdiskusi dengan teman-teman kita atau bahkan kita diskusi dengan dosen, itu bisa kita angkat menjadi sebuah judul
Nah, yang kedua, membaca. Ya, ini memang membaca ini penting ya, anak-anakku sekalian. Budaya membaca itu memang sudah diperintahkan ya, diperintahkan kita dalam Al-Quran, bahwa ayat yang pertama turun itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi perintah Allah itu kita membaca. Nah, membaca sekarang ini bukan hanya kita dituntut untuk datang duduk di perpustakaan, bukan hanya itu. Tetapi sekarang dengan kecanggihan teknologi, kita bisa melalui smartphone. Jadi melalui smartphone ini kita bisa download beberapa buku ya, dalam bentuk e-book, dalam bentuk PDF-nya. Kemudian kita juga bisa search di jurnal. Kemudian kita mengikuti seminar. Dalam seminar itu kan biasa ada diberikan bahannya untuk seminar. Kemudian di proceeding, banyak hal yang bisa kita baca, sehingga dengan membaca itu muncul sebuah ide atau muncul sebuah masalah yang tentunya membutuhkan untuk kita riset. Nah, itu. Ya, jadi pentingnya untuk kita membaca ya, anak-anakku mahasiswa, mahasiswa FEBI. Jadi berharap bahwa dalam di bab 2 itu bagian teori jangan hanya copy paste saja dari penelitian atau dari skripsi teman-teman kalian. Usahakanlah kalian juga bisa menghadirkan referensi-referensi lain yang tentunya sesuai dengan tema atau judul yang kalian angkat. Itu ya. Itu. Jadi penting untuk membaca. Nah, bagaimana dengan tinjauan pustaka? Jadi tinjauan pustaka itu menentukan kebaharuan dalam sebuah penelitian. Nah, dengan tinjauan pustaka, peneliti juga bisa membatasi ruang lingkup penelitiannya. Nah, tinjauan pustaka itu ya wajib ada pada topik penelitian, kemudian subjek atau materi penelitian tersebut. Nah, jika topik telah ditentukan, maka gagasan utama akan dipelajari dan dieksplorasi oleh peneliti sehingga menjadi sebuah penelitian. Nah, sebagai sebuah catatan bahwa topik ditentukan oleh peneliti, pembimbing skripsi kalian itu hanya membantu untuk mengembangkan topik yang akan dibahas. Jadi harus memang membuka ruang untuk banyak berdiskusi, tapi tentunya berdiskusi dengan dosen itu kalian sudah baca beberapa buku. Kalian sudah punya teorinya. Jika dosennya mengatakan, kamu mengangkat judul ini punyanya teorinya siapa? Kamu pakai teori apa? Oh, enggak tahu Bu, enggak tahu Pak. Wah, susah juga. Jadi kalian sebelum menghadap atau diskusi ke dosennya itu sudah alangkah bagusnya ada beberapa sebuah riset yang kalian bisa baca, kemudian juga ada beberapa buku yang bisa menjadi penguat teori itu, ya. Nah, selanjutnya bagaimana menentukan topik, ya. Jadi buatlah pertanyaan untuk mengembangkan topik. Nah, misalnya ini ada contoh ini ya, karena ibu basicnya hukum. Kenapa ada paksaan orang tua untuk melakukan pernikahan di bawah umur? Ya, jadi kita buat pertanyaan itu. Jadi kalau DP bahasa Manado, apa Kang? Itu terampi orang tua itu, atau di sebagian masyarakat itu, DP anak belum, sekarang kan 19 tahun kan di syarat undang-undang, DP anak belum berumur 19 tahun, kong dompe orang tua sama saya kawin. Nah, ya kan? Apa ini? Apa DP masalah? Apa masalahnya? Apakah orang tua sudah mampu, tidak sanggup untuk menghidupi, membiayai biaya hidup anaknya? Atau kan misalnya orang tua sesuka ada cucu? Nah, kan bisa saja kan seperti itu. Ataukah orang tua takut anaknya untuk terjadi sebuah hal-hal yang tidak diinginkan,
Nah, bisa saja seperti itu, tapi semua itu kita bisa mengambil sebuah kesimpulan ketika kita sudah melakukan riset. Tak boleh kita mengatakan, begini, tidak bisa, karena itu harus dibuktikan. Oke? Yang kedua, pertimbangkan alasan-alasan utama mengapa penelitian ini perlu untuk dikaji. Apa urgennya? Apa pentingnya penelitian ini untuk dikaji? Kalau dia misalnya orang lain sudah pernah mengkaji, ya tidak perlu kita kaji. Karena itu namanya kita akan melakukan sebuah plagiarisme. Atau orang lain sudah mengkaji dalam satu aspek, ya mungkin pada aspek lain kita bisa mengkajinya. Ya. Yang pertama, jangan hanya sekedar untuk menambah pengetahuan yang sebenarnya sudah ada. Ya, kadang kan itu di sistematika skripsi ada manfaat penelitian, ada manfaat teoritis, ada manfaat praktis. Yang kedua, banyak meluangkan waktu untuk membaca materi yang berkaitan dengan topik yang ingin dibahas. Nah, ada beberapa pengalaman kemarin. Ibu membimbing skripsi mahasiswa dan Ibu menanyakan bahwa ada berapa yang menjadi referensi primernya, referensi wajibnya apa. Terus mahasiswa tidak bisa jawab. Nah, ini kan masalah. Ini masalah. Jadi bisa juga diangkat satu judul, bahwa kenapa mahasiswa melakukan riset atau penulisan skripsi itu tapi tidak membaca buku. Kan itu kan masalah itu. Nah, seyogyanya sebagai peneliti atau sebagai penulis itu kita sudah punya referensi. Ketika ditanya sama dosen penguji, apa yang menjadi referensi primer kamu? Yang kamu tentang misalnya ini perlindungan konsumen, atau misalnya kepuasan konsumen, atau tentang strategi pemasaran, bukunya siapa yang kamu pakai? Kalau kita tidak mampu untuk menjawab, berarti itu masalah. Karena kenapa? Kita mengangkat tentang sebuah tema, sebuah judul tentang strategi pemasaran, tapi kita tidak membaca buku tentang itu. Kita hanya kopas-kopas dan lain sebagainya. Ya, tentunya kita menginginkan bahwa tulisan kita atau skripsi kita itu lebih bagus. Yang ketiga, topik berhubungan dengan orang lain atau instansi dan memiliki skala yang besar sehingga menjadi lebih menarik. Ya, jadi kalau Ibu untuk skripsi, ya karena kalian masih pemula, ya tulislah berdasarkan dengan sistematika kita di FEB, kemudian berusaha untuk bagaimana menulis itu sesuai dengan metodologi, ya, metodologi penulisan yang baik. Ibu tidak mengharapkan bahwa harus mengangkat 2 atau 3 masalah dan lain sebagainya. Artinya bahwa kalau mahasiswa hanya mengangkat satu masalah, satu rumusan masalah, it's okay. Tetapi yang penting rumusan masalah itu runtun. Runtunnya dari judul kemudian kalian turunkan ke pendahuluan. Dalam bilang pendahuluan itu kalian memiliki sebuah teori yang dipakai, ada pra-observasi, ada menyampaikan bahwa objek penelitiannya seperti ini, kemudian ada argumentasi dari peneliti, kemudian masuk kepada rumusan masalah, kenapa itu diangkat. Wah, itu sudah bagus. Ya. Nah, karena berikutnya akan ditingkatkan ke jenjang yang lebih tinggi menjadi magister dan menghasilkan sebuah tesis. Tentunya kalau sudah tesis akan lebih bagus lagi, lebih berkualitas lagi dari skripsi. Ya. Nah, yang keempat, topik yang akan dibahas memiliki sebuah cita-cita dalam mendukung masa depan. Ya, usahakan bahwa yang kita tulis itu memiliki sebuah dampak. Dampak misalnya, atau kita melahirkan sebuah rekomendasi. Saya rekomendasikan bahwa sisa saya ini seperti ini. Nah, sehingga ke depannya itu bisa saja nantinya kalau skripsi itu kita buat dalam bentuk jurnal, kemudian itu bisa dibaca oleh orang lain, ya siapa tahu penentu kebijakan membacanya itu. Ya, kemudian akan melakukan sebuah rumusan aturan atau undang-undang bisa saja berdasarkan dengan skripsi atau jurnal atau riset atau tulisan yang telah kita publish. Nah,
adik-adik sekalian, kita masuk kepada bagaimana kita menentukan judul. Nah, ya. Nah, terkadang para peneliti itu kesulitan dalam menentukan judul karena sering menggunakan bahasa yang rumit dan kompleks. Itu tak putar-putar tuh judul. Kita berusaha untuk formulasi gagah DP judul, mar DP isi. Nah, mudah-mudahan lebih bagus. Nah, sehingga kerangka penelitian susah untuk dibuat oleh peneliti, apalagi yang masih peneliti awal atau yang masih awal untuk meneliti. Hal ini disebabkan karena terlalu terfokus pada artikel-artikel ilmiah yang sudah diterbitkan. Jadi beda kita merumuskan judul pada sebuah skripsi dan beda kita merumuskan judul pada sebuah jurnal. Ya, beda ya? Beda perumusan judulnya. Nah, abstraksikanlah penelitian dengan sederhana sehingga peneliti pun dapat dengan mudah untuk memahami apa yang akan dibahas. Selain itu, pembaca nanti akan mengerti maksud dari artikel yang dibuat oleh peneliti. Ya. Nah, misalnya dalam judul itu kita mengatakan bahwa pengaruh harga terhadap kepuasan pelanggan. Misalnya, kadang begitu. Jadi pengaruh harga terhadap kepuasan pelanggan di Kota Mobagu misalnya, atau di kafe bla 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 Kota Mobagu. Nah, tentunya pada awal itu, setelah kita menentukan judul itu, kita berpikir, apakah memang judul ini penting untuk saya angkat ya? Atau kita melihat pada kafe, salah satu kafe di Kota Mobagu, bahwa ternyata kafe di Kota Mobagu itu pelanggannya banyak. Atau yang kedua, kita memikirkan atau kita sudah observasi ya, bahwasanya banyak kafe di Kota Mobagu, tapi kenapa kafe A ini yang paling laris? Ya, jadi itu kalau kita membaca teorinya, bisa saja dia dipengaruhi oleh harga, price-nya, bisa saja juga dengan tempat dan lain sebagainya, atau misalnya kenyamanan. Nah itu, ya. Jadi buat judul itu jangan membuat kita juga bingung untuk turut atau runut pada sebuah pendahuluan. Ya, adik-adik sekalian. Jadi pada pendahuluan. Nah, selanjutnya cara membuat abstraksi sehingga menimbulkan judul. Nah, jadi lengkapi kalimat ini. Misalnya penelitian ini akan membahas bla 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 bla. Oke? Biasanya akan dijawab, penelitian ini akan membahas bagaimana dampak psikologi pernikahan di bawah umur yang disebabkan oleh paksaan orang tua. Tuh, jadi kita mengabstraksikan. Susunlah alasan-alasan utama kenapa topik tersebut perlu untuk diteliti. Adakah masalah sehingga topik itu perlu untuk dibahas? Ya. Jadi kalau kemarin juga ada yang sempat konsultasi ke ibu tentang ayat apa ya, salah satu ayat. Jadi ibu menanyakan begini, dia mengangkat 3 rumusan masalah, hebat mahasiswanya. Apakah rumusan masalah pertama ini bisa dijawab tanpa melalui riset? Mahasiswanya datang menyampaikan, menjelaskan ke ibu, bisa bu, karena dalam Al-Quran surah ini sudah dijelaskan bahwa ini aturannya seperti ini. Nah kalau begitu sudah terjawab. Kalau rumusan masalah yang kita angkat terjawab, ya mampu kita jawab tanpa melalui riset, berarti kita jangan mengangkat dalam sebagai rumusan masalah. Karena rumusan masalah yang kita angkat dalam sebuah penelitian itu adalah kita jawab melalui riset. Dia tidak bisa dijawab tanpa melalui riset. Itu baru kita bisa mengangkatnya, adik-adik sekalian. Tapi kalau rumusan masalah itu bisa terjawab tanpa melalui riset, tidak perlu kita menulisnya sebagai rumusan masalah. Ingat ya? Ingat baik-baik. Jadi bisa dari teori,
dasar hukum, temuan observasi di lapangan, bisa juga dari pengalaman pribadi. Catatan, penelitian tidak hanya dibuat sekedar menambah pengetahuan yang sudah ada, tidak. Ya, karena kita kan mau meneliti. Kita kan masih menduga-duga ini, apalagi yang kalau kuanti kan ada hipotesis dan lain sebagainya. Oh, ini berpengaruh, ini tidak berpengaruh, tidak boleh. Kita nanti bisa membacanya atau kita nanti bisa untuk menuliskan jawabannya melalui riset. Begitupun juga dengan kuali. Kita tidak bisa mengatakan, oh misalnya itu di Kota Mobagu itu banyak terjadi penelitian di perkawinan di bawah umur itu karena DP orang tua paksa. Tidak boleh. Nah sekarang kalau orang bertanya, apa dasarnya? Mengapa saudara mengatakan seperti itu? Oh iya, kita kok cuma duga, kita kok cuma begini, oh enggak boleh. Karena kita ini berbicara persoalan ilmiah. Kecuali kalau masyarakat awam yang mengatakan seperti itu, ya karena memang mereka enggak tahu. Tapi kalau kita sebagai mahasiswa, orang-orang akademisi harus mampu menghadirkan data. Bagaimana menghadirkan data itu adalah melalui riset. Oke? Nah, selanjutnya, setelah kerangka tersebut sudah dibuat, maka baiknya meminta orang lain untuk memberikan respon kritis atas topik tersebut sehingga akan berkembangnya penelitian tersebut. Ya, itu anakku sekalian ya. Nah, sekarang kita lanjut ke mana tadi? Dari topik menjadi sebuah judul. Buatlah judul yang jelas. Jadi jangan bertele-tele. Bahasakan dengan bagus. Hindari pernyataan-pernyataan suatu pendekatan atau sebuah studi. Ya. Cobalah membuat judul yang ringkas dan mengurangi kata sandang yang gitu, dan preposisi, ya. Judul harus sesuai topik pembahasan. Contoh, dampak psikologis pernikahan di bawah umur yang disebabkan oleh paksaan orang tua. Ya. Nah, adik-adik sekalian, jadi nanti tugasnya ini adalah kalian membuat judul yang berdasarkan dengan topik-topik dalam hal yang terjadi di masyarakat, ataukah kalian melakukan judul atau merumuskan judul, apakah pustaka ataupun lapangan, silakan nanti dibuat ya, dibuat. Nah, kita kembali ke tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka tujuannya menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan saat itu. Yang kedua, menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada. Mengisi celah pada penelitian terdahulu atau sebelumnya, dapat membandingkan hasilnya dengan penelitian yang lain, mempertegas pentingnya penelitian tersebut sehingga dibutuhkan literatur yang relevan sesuai dengan topik yang dibahas. Itu tadi yang Ibu sampaikan. Kalau kita mengangkat tentang marketing, kalau kita mengangkat tentang kepuasan pelanggan, kalau kita mengangkat tentang pemikiran-pemikiran ekonomi Islam, maka kita harus menghadirkan literatur atau buku-buku yang terkait dengan itu. Ini banyak Ibu temukan anak-anakku sekalian, bahwa dalam tinjauan pustaka di bab 2 itu tidak sesuai dengan judul yang dibahas. Ya, perhatikan baik-baik bahwa judul yang dibahas kemudian turun ke rumusan masalah, itulah yang kalian rumusan masalah itu jadikan sebagai faktor untuk kalian menentukan apa yang menjadi tinjauan pustakanya. Ya, penting sekali. Ibu ulangi lagi, kalau misalnya mengangkat tentang marketing, mengangkat tentang pemikir ekonomi Islam, mengangkat tentang bagaimana misalnya ekonomi Islam ini bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat misalnya ya. Berarti ya kalian itu harus tulis, harus searching tinjauan-tinjauan pustaka atau literatur yang berkaitan dengan ekonomi Islam, juga berkaitan dengan kesejahteraan. Kita menentukan itu indikator-indikator dari rumusan masalah tadi. Ya, jangan sampai yang kita tulis di bab 1, kemudian di bab 2 tinjauan pustaka itu nantinya tidak sinkron. Ya, jadi jangan sampai dia berdiri sendiri. Nantinya untuk masuk kepada bab 4 itu agak susah kita untuk membahasnya. Nah, rekomendasi penelitian kualitatif.
Jadi gunakan literatur secara hemat pada awal penelitian untuk dapat membentuk rancangan penelitian yang induktif dan dapat membangun kerangka pemikiran. Kemudian dia dibuat secara ringkas, kemudian dibuat di bagian awal penelitian untuk memberikan arahan, petunjuk atas beberapa pertanyaan atau hipotesis penelitian. Ya. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah membuat tinjauan pustaka? Itu kalau yang disebut dengan state of the art, ya. Jadi tujuan ini, materi ini Ibu berikan bahwa kalian bisa untuk menghasilkan outputnya itu adalah proposal. Jadi proposal penelitiannya. Nanti juga akan Ibu menjelaskan bagaimana sebenarnya ketika kita menggunakan penelitian kita itu kualitatif, kemudian pendekatan-pendekatan apa saja yang kita lakukan, kemudian bagaimana kita mengolah data, menganalisis dan lain sebagainya. Ini dulu di awal yang Ibu sampaikan karena ini yang sering Ibu sebagai pembimbing, sebagai penguji yang sering Ibu temukan kendala mahasiswa itu menyusun skripsinya seperti apa. Karena memang masih bingung pada penentuan judul, bingung untuk menentukan topiknya, kemudian bingung pula untuk membangun sebuah kerangka fikir. Ya. Nah, kalau kita sudah mandek di situ, sulit bagi kita untuk melanjutkan atau finalisasi skripsi kita. Akan sulit karena di awal kita tidak kuat pondasinya, dasarnya untuk kita melanjutkan ke the next step. Nah, bagaimana langkah-langkah membuat tinjauan pustaka? Mulailah dengan mengidentifikasi kata kunci karena akan mempermudah dalam mencari materi-materi yang terkait dengan penelitian. Jadi kalau kita search misalnya di beberapa jurnal atau yang paling menengah itu DOAJ, Directory Open Access Journal, itu kita akan menuliskan kata kunci. Itulah yang sering Ibu sampaikan bahwa dalam menulis abstrak, menentukan kata kunci itu kita harus berhati-hati. Kenapa? Jangan sampai judul kita dalam penelitian itu yang dijadikan sebagai kata kunci di abstrak. Tidak seperti itu. Fungsinya kata kunci itu atau keyword itu, ketika orang lain mengetik atau type itu pada saat search itu, akan muncullah tulisan kita. Nah, itu ya. Misalnya Islamic Economy. Nah, langsung Islamic Economy, cek. Ya, kita klik, oh muncul tulisan kita. Nah, itulah fungsinya kata kunci, ya. Nah, begitupun kita mencari literatur. Literatur kita mengetik kata kunci tersebut, ya, adik-adik sekalian. Nah, gunakan kata kunci untuk mencari materi-materi tersebut pada katalog, di perpustakaan atau pada database. Ya, nanti ditunjukkan pula bagaimana caranya, tapi saya yakin adik sekalian karena sudah semester 5 ini pasti sudah paham bagaimana untuk mencari literatur. Nah, temukan laporan penelitian, buku, jurnal sebanyak mungkin yang berhubungan dengan topik Anda. Makanya Ibu selalu menyampaikan bahwa ini skripsi ini belum pernah dibahas, atau ini sudah pernah dibahas tapi pada aspek lain. Nah, coba baca skripsi yang sebelumnya itu. Nah, bisa disampaikan bahwa pada tahun 2018 mahasiswa semester ini, angkatan ini, nama ini telah melakukan sebuah riset yang sama dengan ini, tetapi dalam pandangan yang lain. Kalau misalnya, jangan cuma bilang karena DP objek yang beda. Bukan hanya itu. Itu terlalu sederhana. Ya, terlalu rendah itu. Tetapi kita mengatakan analisisnya bahwa si A dia menggunakan analisis seperti ini dan ini yang dilakukan. Ya, dia menggunakan menentukan sampelnya itu menggunakan seperti ini. Akan tetapi penelitian saya menggunakan dengan pendekatan ini. Nah, itu hebat itu. Ya. Nah, selanjutnya identifikasi literatur yang ditemukan pada laporan penelitian yang dikumpulkan tadi dan buatlah ringkasannya dengan tidak melupakan untuk mencantumkan laporan tersebut sebagai referensi. Jadi memang kita perlu bekerja. Jadi kalau yang sering Ibu lakukan, itu kita search, kemudian kita download, kemudian kita print, kemudian kita lihat. Karena banyak-banyak referensi itu adalah pakai bahasa Inggris. Ya, jangan lupa ketika kita mensitasi atau mengutip itu, ya perlu untuk mencantumkan dalam footnote. Itulah yang disebut dengan kejujuran akademik.
Menyusun tinjauan pustaka secara sistematis. Setelah itu diutarakan pandangan umum peneliti tentang keseluruhan dari literatur yang digunakan. Kemudian berikan penjelasan mengapa penelitian Anda benar-benar memiliki kebaharuan tersendiri dibandingkan dengan yang lain. Nah, ya itu kita sampaikan itu di bab pertama. Apa pentingnya penelitian ini? Apa urgennya penelitian saya ini? Saya mengangkat judul ini untuk skripsi ini, pentingnya apa sih? Jangan sampai pada pendahuluan peneliti hanya kopas-kopas saja, copy paste itu dia masukkan di bab pendahuluan, sehingga di pendahuluan itu yang ada hanya kutipan semua. Tidak ada argumentasi penulis. Penulis tidak mengeksplor, penulis tidak menjelaskan mengapa pentingnya penelitian ini, apa pentingnya. Ya. Nah, nanti dipraktikkan ya. Itu dipraktikkan nanti di soal UAS untuk kalian membuat proposal. Ya, sesuai dengan sistematika FEBI. Nah, contoh tinjauan pustaka ya. Pada penelitian Zelania 2017, ini dia memakai body note, ditemukan bahwa problematika tanah wakaf, yakni tentang penjualan pada sebagian tanah wakaf dan pemanfaatannya untuk kepentingan pribadi. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya akta tanah wakaf sehingga tidak adanya kekuatan hukum terhadap tanah wakaf tersebut. Nah, penelitian di atas memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama meneliti tentang permasalahan sengketa wakaf. Penelitian Zelania menunjukkan bahwa terjadi pengelolaan wakaf hanya untuk kepentingan pribadi. Sama halnya dengan yang terjadi di desa ini, hanya saja bukan karena menjual tanah wakaf tersebut, melainkan sebuah persoalan agraria. Selain itu, penulis menyusun tentang pentingnya akta iktidal wakaf sebagai pencegahan berbagai masalah dalam wakaf. Jadi kita menjelaskan, kita dulu mengutip di awal sini, bahwa penelitian sebelumnya ini dia menyampaikan ini. Tetapi pada penelitian kita, saya betul sama-sama kita meneliti tentang akta ikrar wakaf atau wakaf dan lain sebagainya, tetapi konsen pada bagian ini. Ya, kita menjelaskan. Nah, selanjutnya apa teori dalam penelitian kualitatif? Teori digunakan sebagai penjelasan atau perilaku dan sikap tertentu. Yang kedua, teori digunakan sebagai panduan umum untuk meneliti gender, kelas, dan ras, isu-isu mengenai kelompok marginal. Selanjutnya, teori digunakan sebagai menerapkan proses penelitian secara induktif. Nah, ini kerangka penyusunan teori induktif itu peneliti mengemukakan generalisasi teori-teori literatur, peneliti mengemukakan generalisasi teori literatur dari pengalaman-pengalaman pribadinya. Kemudian peneliti menganalisis data berdasarkan dengan tema ya dan kategori. Peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara terbuka dan partisipan dan mencatat catatan lapangan. Kemudian peneliti mengumpulkan informasi melalui wawancara ya. Ya. Bagaimana menulis proposal? Jadi proposal tulisan yang dibuat oleh penulis dengan maksud untuk menjelaskan rencana dan tujuan suatu kegiatan kepada pembaca ya. Sebelum menulis proposal, peneliti perlu mempertimbangkan topik yang dibahas ya. Pentingnya untuk mempertimbangkan topik. Kemudian gagasan umum tentang struktur yang akan disajikan. Oke. Jadi ini secara umum format proposal kualitatif itu ada pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan batasan masalah. Kemudian prosedur-prosedur atau metode, ada asumsi filosofis, ada prosedur pengumpulan data, strategi validasi hasil penelitian. Nah, Ibu berharap bahwa dalam format proposal ini nantinya, silakan kalian lihat format proposal kualitatif untuk Fakultas Ekonomi ya dan Bisnis Islam IAIN Manado yang terbaru, yang 2020. Nah, sudah habis. Nah, saya kira itu anak-anakku sekalian yang menjadi
materi ini awal untuk metode penelitian kualitatif. Ibu berharap betul itu ini ditonton dengan baik, kemudian kalian mengaplikasikan. Kalau misalnya yang pertama ini sudah ada ide-ide yang muncul, oh saya mau meneliti tentang ini, silakan anak-anakku sekalian melakukan itu. Oh saya mau meneliti tentang ini Bu, silakan melakukannya. Kemudian kalian mulai search, kalian mulai baca-baca bukunya, kemudian mulai untuk membuat ringkasan-ringkasan dan lain sebagainya, sehingga nantinya itu akan menjadi sebuah penulisan atau penelitian yang baik, ya. Saya kira itu dari Ibu. Sebagai tugas dari materi ini adalah buatlah topik atau rencana penelitian adik-adik sekalian, dan kalian merumuskan judul, ya, kalian merumuskan judul dalam bentuk kualitatif. Silakan nanti dikirim di grup, ya. Saya kira ini materi untuk sementara. Jika ada yang kurang berkenan, mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.